Shalom semua saudara dalam merayakan perayaan Natal 2022 ini. Sekali lagi saya sampaikan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Di orang dipenuhi Roh Kudus itu akan bernubuat. Dan dalam nyanyian daripada Sakaria. Sakaria ketika jadi bisu dia saudara. Ya, kenapa banyak orang percaya, orang Kristen yang bisu, tidak berani bersaksi. Tidak ada Roh Kudus karena tidak percaya. Tetapi ketika dia obedient, ketika dia menurut, dia tidak memberi nama lain kepada putranya yang ditetapkan oleh sorga. Namanya adalah Yohanes. Artinya yang telah menerima anugerah. Dan firman Allah mencatat nyanyian pujian daripada Sakaria. Sakaria ini memberikan yaitu pujian yang berkata, Blessed be the Lord God of Israel. Blessed be, artinya diberkatilah. Saudaraku, semua orang mengerti konsep tentang diberkati Tuhan. Tetapi memberkati Tuhan seperti yang dilakukan hamba-hamba Tuhan, foreign, tidak asing bagi banyak orang. Tetapi firman Allah mengatakan perayaan Natal ini, mari kita memberkati Tuhan. Bagaimana cara memberkati Tuhan? Bukan cuma memuji Tuhan, tapi perhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin, orang asing yang ada di sekitarmu. Dan ketika engkau menyalurkan berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan nama Bapakmu yang di sorga. Di dalam pujian daripada Sakaria, dia memberitahu yaitu purpose daripada Yohanes waktu dilahirkan. Setiap bapak harus mengajarkan yaitu tujuan hidup daripada putranya. Tidak semua orang bisa lakukan, hanya as a father. Memberikan visi, memberikan purpose, dan memberikan yaitu vision kepada anaknya. Apa yang harus dia lakukan. Dan dia katakan dia adalah yaitu memberikan jalan bagi sang raja. Dan bukan cuma itu, dia ingatkan bahwa ini adalah janji kepada nenek moyangnya yaitu Abraham. Supaya kita bisa beribadah, supaya hidup dengan benar, dengan penuh kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Bukan cuma hari Minggu, bukan setahun sekali, tetapi setiap saat. Perayaan Natal saya dimulai yaitu ketika saya dilahirkan kembali, malam Natal tahun 79. Wow, sudah 43 tahun yang lalu saudara. Dan itu masih bergetar dalam dada saya. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupku diubahkan. Dan ketika Roh Kudus memenuhi saya, dari seseorang yang pemarah, ya, frustrasi dan penuh dengan kemarahan, saya diubah menjadi seorang yang penuh dengan sukacita. Sampai teman-teman manggil saya Mr. Happy, saudara ya. Saya diberi nama di Full Gospel, ada seorang teman beri nama saya Asher. Asher artinya happy, berbahagia. Saudara, orang tidak menghubungkan antara God dengan happiness. Tapi Alkitab mencatat bagaimana Maria penuh dengan sukacita. Elizabeth, Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan melonjak kegirangan. Bahkan Sakaria berkata bahwa dia datang untuk melawat kita dari tempat yang maha tinggi. Dan putranya akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak ada kebahagiaan dari seorang ayah daripada melihat putranya dipakai oleh Tuhan. This is my prayer. Bahwa semua saudara dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa Roh Kudus memberikan sukacita, kebenaran, sukacita, damai secara Roh Kudus, and power, dinamis. Itu yang Tuhan janjikan. Dan hidupku berubah ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya. Biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus, penuh damai sejahtera, kebenaran, sukacita, dan kuasa. God bless you. Have a blessed Christmas. Amin. Cek. Oke, sudah. Selamat pagi semuanya. Pagi, apa kabarnya ini? Luar biasa, baik-baik. Ya, walaupun kalau mungkin beberapa dari Anda merasa luar biasa, puji Tuhan ya. Tapi kalau beberapa dari kita mungkin nggak selalu, kita kan tiap hari nggak selalu happy ya. Tapi kalau misalnya pagi hari ini kita datang walaupun dengan beban yang berat, dengan perasaan yang mungkin nggak enak, tapi kita tetap mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepadanya.
Saya mau share sedikit ini. Tadi pagi saya juga sebenarnya pagi ini tadi saya sedikit keganggu. Saya pagi ini bangun merasa oke, tapi setelah waktu saya siap-siap pagi ini tiba-tiba saya tuh merasa kesel. Terus saya ngomel-ngomel sama anak-anak saya, jadi nggak sabar lagi. Suami saya kena semprot juga. Jadi makanya saya kalau misalnya ini it's okay untuk merasakan hal-hal yang seperti itu ya kan. Akhirnya tadi saya ambil waktu untuk saya menenangkan diri, saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan sorry nih kok pagi-pagi sudah marah-marah ngomel-ngomel, terus habis itu yang kena orang-orang gitu di sekitar saya gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda merasakan hal yang sama kayak saya pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bilang, Tuhan ampuni kalau pagi hari ini kita lose control buat emosi kami. Kalau kami merasa sedih, kami merasa marah, kami merasa kesel, apa semuanya kami mau taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang gantikan semua perasaan kami ini dengan perasaan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Kami percaya malam pagi hari ini Tuhan Engkau yang sanggup mengubahkan setiap dari kami. Engkau yang sanggup hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang menjamah mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Selamat datang di Gereja Rock. Mari minggu depan sudah Natal ya. Gak berasa sekali. Ya. Jangan lupa kalau Anda bisa datang minggu depan, ajak teman-teman Anda juga. Kita ada ibadah di sini. Nanti akan diumumkan lebih lagi sama Bobby. Mari kita mau buka ibadah kita dengan pujian pertama, It's Christmas. Jesus, lay down his sweet head.
Alright, saya sapa juga yang mengikuti kebaktian di rumah. God bless you all. Kami harap Bapak Ibu Saudara sekalian juga pada waktunya nanti bisa mengikuti kebaktian in person. Dan saya ada beberapa announcement untuk kita semua Bapak Ibu. Pada tanggal 24 nanti kita akan ada Christmas Eve service di tempat ini, di gereja pada jam 7 malam untuk Square One Church, jadi English Ministry Bapak Ibu. Dan untuk hari tanggal 25-nya jam 11 pagi, kebaktian Christmas Day. Dan saya himbau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengajak teman-teman, saudara-saudara, mungkin ada yang belum pernah ke gereja atau dulunya ke gereja dan jarang ke gereja sekarang, bisa diundang ya, karena Pastor Rosid juga selalu mengatakan biasa orang kalau pas Christmas itu lebih mau kalau diajak ke gereja ya. Jadi ajaklah teman-teman ke gereja. Dan sebelum announcement yang lain, saya ingin menunjukkan video yang satu ini mengenai update renovasi gedung gereja baru kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di awal bulan Januari kita akan pindah ke gedung gereja yang baru di Broad and Porter di atas Bambi Cleaner. Jadi di minggu kedua kita baru akan ada kebaktian di sana, dan puji Tuhan semua construction-nya baik, dan bila mana Tuhan izinkan kita akan pindah ke gedung itu. Nanti more updates akan diberikan. Dan di tanggal 31 Desember, bila mana Bapak Ibu Saudara sekalian ada waktu, bisa ikut bantu-bantu untuk memindahkan beberapa barang-barang yang kita miliki. Jadi semoga hanya beberapa jam beres semua ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan videonya sudah siap? Bisa Oke, let's watch the video. Oke, more updates coming soon ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita terus doakan ya supaya hingga hari hanya nanti persiapannya semuanya baik. Dan yang terakhir, bila mana Bapak Ibu Saudara sekalian ingin memberikan persembahan, bisa menaruhnya di kotak di depan atau bisa melakukannya juga secara online. Amin. Dengan itu sebelum kita muji menyembah Tuhan lebih lagi, mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yang hari ini datang memuji menyembah-Mu Tuhan, kami siapkan hati, dengarkan firman Tuhan. Kami juga siapkan hati kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami dengan sukacita di hati karena Engkau teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk gedung yang baru ya Tuhan, yang sedang direnovasi, agar pada waktunya nanti Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dapat dimenangkan Tuhan, diajak ke gereja Tuhan, dibangun. Kami pun juga dengan sukacita dapat memuji menyembah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami buka hati kami untuk siapkan hati untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang percaya katakan, amin. Let's praise the Lord. Tuhan, Kau Allah yang mengenal isi hati kami Tuhan. Kau yang mengenal kami dari sejak kami ada di kandungan ibu kami Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami, apa keluh kesah kami Tuhan. Maksud hati kami semuanya Engkau tahu Tuhan. Engkau juga tahu Tuhan apa yang terjadi di masa lalu kami, apa yang terjadi di masa-masa sekarang ini, dan apa yang akan terjadi di masa depan kami Yesus. Kami tahu Tuhan kami ada di bumi ini Tuhan bukan karena kebetulan, tetapi Engkau yang ciptakan kami.
kami ada di gereja ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami bisa ada beribadah pagi hari ini. Bukan karena kebetulan juga Tuhan, tetapi karena Engkau yang memilih kami Yesus. Mari saudara, kita mau ambil waktu pagi hari ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tenangkan pikiran kita mau tenangkan hati kita. Semua kesibukan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita mau ambil waktu, kita mau tenangkan pikiran kita. Anda bisa pejamkan mata Anda, gak usah pedulikan kanan kiri Anda, tapi fokuskan kepada Tuhan. Jika ada pergumulan, Anda katakan, Tuhan, ini pergumulanku. Anda sebutkan satu-satu. Jika ada sesuatu yang Anda syukuri, Anda katakan, Tuhan, aku bersyukur atas ini semua. Mari ambil waktu ini, 1 menit aja kita ambil, kita mau berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Biar damai Tuhan datang di atas kita, tercurah atas kita. Biarkan damai Tuhan masuk ke dalam hati kita. Karena saudara, saat kita mau memuji Tuhan, jika pikiran kita masih kalut, hati kita gak siap, puji-pujian kita sia-sia. Rasakan damai sejahtera Tuhan masuk ke dalam hatimu saat ini juga. Sukacita Tuhan masuk ke dalam hatimu saat ini juga. Terima kasih Tuhan, Kau hadir menjamah setiap kami Yesus. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau hormati hadirat-Mu Yesus. Kami mau ambil waktu kami untuk menyanyikan pujian dari hati kami Tuhan. Biarkan apa yang terucap dari bibir kami gak sia-sia Tuhan. Dan biarkan ya Bapa, pujian kami berkenan di telinga-Mu Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, besar ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia. Ikuti panggilan-Mu, oh Yesusku. Oh terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau setia sepanjang hidup kami. Di saat kami lemah, Kau yang kuatkan. Di saat kami jatuh, Kau yang angkat kami. Di saat kami sedih, Kau yang hibur kami. Di saat kami marah, Kau yang tenangkan. Oh Yesus, betapa baiknya Kau Tuhan, betapa baiknya Kau Yesus. Tuhan, ini pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna. Masih banyak sekali kekurangan dalam kehidupan kami Tuhan. Masih banyak cita-cita, impian yang mau kami capai Tuhan di masa ke depan Tuhan. Saat ini mungkin beberapa dari kami masih bekerja keras untuk mencapai cita-cita itu Tuhan. Tapi kami tahu kami gak akan mampu mencapai cita-cita itu tanpa Engkau. Kami tahu jalan yang kami lewati akan semakin susah saat kami gak melibatkan Engkau Tuhan dalam proses kehidupan kami Yesus. Saat kami tengok masa lalu kami Tuhan, kami tahu sudah banyak sekali berkat-berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan saat kami ada di waktu yang paling berat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau ada di sana. Saat kami berkata, Tuhan kami gak sanggup lagi Tuhan, tapi Engkau ada di sana.
kami berkata Tuhan ini berat Tuhan, tapi Kau ada di sana Tuhan, Kau yang kirimkan bantuan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Allah yang setia. Dan pagi hari ini Tuhan kami gak mau lupakan itu semua Tuhan. Seringkali masalah kami mengambil alih semua fokus kami, mengambil alih semua perhatian kami, dan kami lupa akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami lupa betapa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Pagi hari ini kami gak mau lupakan itu Tuhan. Pagi hari ini kami mau ingat bahwa kuasa-Mu lebih besar dari semuanya. Tuhan kami lebih besar dari semuanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Katakan sekali lagi, tak pernah terlambat. Katakan dengan imanmu lagi, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih Yesus ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan bukan ada di sini karena kebetulan ya Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan bahwa Kuasa-Mu Tuhan menjamah yang mendengarkan di rumah juga Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada batas dalam hadirat Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Firman yang disampaikan Tuhan bertumbuh dalam hati kami. Mengkoreksi kami Tuhan. Membebaskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan. Setiap kami yang datang Tuhan dengan lemah, letih, lesu, berbeban berat mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang percaya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, let's take a look at the video. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memulai series kita ya, khotbah berserinya 2 minggu yang lalu. Masih ada yang ingat yang minggu pertama Pastor Rosid khotbahnya apa Bapak Ibu? Melepaskan barang-barang atau letting go of stuff. Minggu yang kedua adalah letting go of control atau melepaskan kontrol ya. Dan yang ketiga hari ini kita akan belajar sama-sama letting go of the past, melepaskan masa lalu kita. Berapa banyak yang diberkati dengan khotbah-khotbah minggu lalu? Amin. Saya pun juga. Dan bila mana ada dari Anda yang miss, tidak sempat mendengar khotbah-khotbah yang minggu lalu, juga bisa tetap mendengarkan online nanti di YouTube Bapak Ibu. So pada siang hari ini Pastor Rosid sedang melayani
di gereja Philadelphia Praise Center, my old church, gereja di mana saya dulu bertumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tadi pagi sempat saya mampir dulu di sana, ketemu teman-teman lama saya, dan sungguh sukacita ya kita, meskipun kita gereja-gereja ini gereja yang berbeda, tetapi satu tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti Pastor Roset akan kembali siang ini untuk tetap join dengan kita di kebaktian pada siang hari ini bersama dengan seorang sahabat saya juga, singer, gospel singer dari Indonesia, Kak Teddy Andrew yang sempat melayani tahun lalu di bulan Juli di sini. Nanti juga akan bawakan kesaksian dan penyembahan bagi Tuhan. But sebelumnya kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-21. Anda yang di rumah, mari saya undang juga untuk bisa membuka Alkitab Anda. Ada ditunjukkan di depan, mari kita baca dengan suara yang keras. Kenapa harus membaca dengan suara yang keras Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Dalam hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada saat itu sedang ada di temple atau di bait Allah ya. Dan lagi kebaktian. Setelah kebaktian melayani. Jadi Tuhan Yesus itu rajin beribadah Bapak Ibu ya. Beribadah, dan yang terjadi adalah kalau Anda membaca ayat-ayat setelahnya, orang-orang ini mulai mencibir Bapak Ibu. Berkata, loh itu kan Yesus anaknya Yusuf, kayak tukang kayu. Mereka mulai merendahkan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Hingga akhirnya mereka, meskipun Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah itu ya yang mana Yesaya mengatakan, ini loh ya Mesiasnya. Mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus. Hingga sampai mau melempar Tuhan Yesus dari tebing Bapak Ibu. Tetapi luar biasanya apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mencoba untuk memenangkan hati mereka semua. Tuhan Yesus disakiti, ditolak. Tetapi di ayat 30 kalau Anda baca di rumah, Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah mereka dan melangkah lalu. Bahasa Inggrisnya mengatakan, passing through their midst, he went away. Jadi ada kalanya ya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, kita diingatkan satu, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Sebaik-baiknya Anda tetap bisa ditolak dengan orang. Tetapi belajar dari Tuhan Yesus, ada kalanya kita istilahnya udah jalan saja. Menyatakan, ya sudahlah. Orang Jawa bilang apa Bapak Ibu? Ya wes lah. Ya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, masa lalu itu adalah masa yang atau hal-hal yang membentuk kita menjadi siapa kita ini sekarang. Untuk melupakan masa lalu itu sepertinya tidak mungkin Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu sudah dalam memori kita. Jadi kita selalu akan ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah tetapi pada saat kita melepaskan masa lalu, yang dimaksud di sini adalah apa Bapak Ibu? Pada saat kita teringat hal-hal yang buruk, yang pedih. Tidak lagi hal-hal itu menyakiti hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat kita teringat, kita hatinya tetap damai berkata, oh ya sudahlah, sudah terjadi. Toh juga sudah masa lalu. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita percaya bahwa masa lalu itu sudah lewat. Masa depan belum tentu datang, Bapak Ibu. Tetapi yang kita miliki adalah hari ini. Kata-katanya dalam bahasa Inggris, yesterday is gone. Tomorrow might never come. All we have is today. Dapatkah kita katakan sama-sama, hari ini? Hari ini. Firman Tuhan berkata di kitab Mazmur, inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin Bapak Ibu.
Kenapa kita harus melakukan itu dalam hari ini? Karena Bapak Ibu, sebenarnya itu kita tidak tahu bila mana kita tidur hari ini, akankah kita bangun hari esok. Bukankah demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sekarang bisa membuat planning, yaitu baik ya kita. Oh ya tahun depan saya mau gini. 10 tahun lagi saya ingin begini. Itu semuanya harus dan baik. Membuat perencanaan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan keluarga kita dan generasi selanjutnya bisa lebih baik. Tetapi yang kita tidak boleh lupa Bapak Ibu, adalah di mana yang kita miliki sebenarnya hanya today. Hari besok itu Tuhan Yesusnya sampai berkata, janganlah khawatir akan hari esok. Hari esok memiliki kekhawatirannya sendiri. Cukup untuk hari ini, masalah untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa di Mazmur pasal yang ke-90 menjelaskan bahwa 1000 tahun bagi Tuhan itu ya. 1000 tahun bagi kita, bagi Tuhan hanya seperti satu hari saja. Dan di ayat 12, Musa berkata, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi apa Bapak Ibu? Kita jangan menunda-nunda kebahagiaan kita. Jangan menunda-nunda Bapak Ibu untuk mengampuni. Jangan menunda-nunda untuk berkata kepada Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya kalau saya ingat masa lalu saya tidak lagi sakit hati. Bapak, saya percaya Tuhan bahwa apa yang orang lakukan terhadap saya, yang menyakitkan itu Tuhan, saya pegang firman Tuhan di kitab Imamat dan juga dikonfirmasi di kitab Roma, bahwa penghakiman itu pembalasan haknya Tuhan Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya berkata, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Bagian kita apa Bapak Ibu? Ya tentu kita berhikmat, jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali, 3 kali terus. Kalau itu terus-terusan terjadi, ya kita introspeksi diri. Mungkin kita nih yang perlu berubah ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah hati-hati, kita sudah hidup benar, kita hidup takut akan Tuhan, masih aja ada yang tusuk dari belakang Bapak Ibu. Apa yang perlu kita lakukan? Percayalah, Tuhan pembela kita Bapak Ibu ya. Bila mana itu sampai terjadi, kita percaya satu hal. 7 kali orang benar jatuh itu selalu bangkit kembali. Tetapi 1 kali hal buruk terjadi itu cukup untuk menghancurkan orang fasik. Dikatakan begitu di firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, travel light. Atau kita mau travel dengan ringan. Sermon series kita masih berlanjut ya, Pastor Roset minggu depan ya. Masih kita akan belajar lagi tentang travel light. Untuk kita travelnya itu yang ringan-ringan saja Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian pernah musim dingin dari luar, Anda tentu pakai baju yang hangat ya. Apalagi kalau salju, pakai topi ini dan itu, pakai boots. Dan bila mana sudah masuk rumah penuh dengan heater, sudah hangat kan Bapak Ibu. Apakah akan terus-terusan kita sudah tidak di luar itu, tutup jaketnya yang besar kita pakai, topinya kita pakai, semuanya, sarung tangannya? Tentu tidak. Kita let go. Kita lepaskan Bapak Ibu. Karena sudah berubah masanya. Kita sudah masuk ke rumah, sudah tidak lagi di luar. Nah Tuhan Yesus selalu membawa kita dari satu musim ke musim yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada travel. Kembali di khotbah pasal yang ketiga, kalau Anda membaca di rumah, itu kita belajar untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya di muka bumi ini. Ada waktu untuk menangis Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ada waktu juga untuk kita let go. A time untuk embrace and a time to let go. Ada waktu untuk kita memegang, ada waktu untuk membiarkan rugi Bapak Ibu. Jadi itulah kehidupan ya. The good and the bad. Semuanya dapat terjadi kepada orang benar. Hal yang buruk dapat terjadi kepada orang yang benar. Hal yang baik dapat terjadi pula. Tetapi kita percaya satu hal, Roma 8 ayat 28, apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rancangannya. Itu adalah saudara dan saya. Dipanggil sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita beroleh hidup yang kekal, pengampunan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Tuhan mengajarkan apa Bapak Ibu? Di sini kita baca bahwa Tuhan mengatakan di ayat ke-18 tadi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Mengutus Tuhan untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan ini Yesus datang ke dunia supaya dikatakan di ayat yang selanjutnya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Berapa banyak bagi kita
yang kadang tertawan dengan masa lalu kita. Kita selalu berpikir, oh iya ya, kalau saja 20 tahun yang lalu saya tidak mengambil keputusan itu, saya mungkin masih hidupnya bisa lebih baik. Kalau saja ya, 10 tahun yang lalu saya ini tidak melakukan ini, wah beda hidup saya. Atau kalau aja 5 tahun yang lalu saya sudah mengambil keputusan itu, saya mungkin keadaannya jauh lebih baik daripada saya yang sekarang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, masa lalu sudah berlalu. Nasi sudah menjadi bubur Bapak Ibu. Kalau ditangisi pun tetap jadi bubur. Yang perlu kita lakukan apa Bapak Ibu? Menerima pembebasan dari Tuhan. Menerimanya bagaimana? Untuk berkata, Tuhan Yesus, saya nggak sanggup Tuhan, dan saya tidak bisa mengerti. Ada satu lagu judulnya Sungguh Indah. Pak Robert dan Ibu Lea, kalau Anda dengarkan di YouTube, itu dikatakan sungguh indah ya pengorbanan Tuhan bagi kita ya, pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, rencana Tuhan dan rancangannya bagi otak kita yang hanya sebesar ini, terlalu dalam untuk dimengerti. Kenapa kok ini harus terjadi? Kenapa itu harus terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan saya melewati hal-hal ini? Kenapa Tuhan tidak menyetop hal itu untuk terjadi? Kenapa Tuhan, kalau Tuhan itu berkuasa, doa saya tidak dijawab? Atau kok belum dijawab? Kok beda yang seperti yang saya inginkan dan yang terjadi sekarang? Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan selanjutnya, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Penglihatan bagi orang-orang buta berarti kadang kita ini bisa melihat ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat di kiri kanan kita apa yang kita miliki, tetapi terkadang kita buta. Kita tidak menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita mungkin berkata, waduh saya nggak suka kerjaan saya nggak suka sama teman-teman kerjaan saya. Tetapi bisakah Anda melihat kembali supaya Anda tidak buta berkata, Tuhan terima kasih loh, saya punya pekerjaan. Jutaan orang pingin pekerjaan ini di negara-negara yang lain atau tempat-tempat yang lain dan tidak memiliki pekerjaan ini. Atau Anda berkata, waduh kalau saja akun bank saya ada beberapa 000 di belakangnya, bahagia saya. Dapatkah Anda pikirkan berapa banyak orang yang akun banknya minus Bapak Ibu? Yang bisnisnya sedang terpuruk, tertimpa tangga lagi. Berapa banyak orang-orang yang untuk makan saja harus kerja capek-capek untuk hari ini selesai hanya cukup untuk makan. Besok kerja lagi hanya cukup untuk makan. Anda mau pergi ke buffet bisa siang ini pergi langsung. Mau di rumah pulang Indomie ada beberapa box. Tapi jangan dimakan setiap hari. Tidak baik Bapak Ibu ya. Gitu. Dan kita percaya kalau kita hitung berkat kita. Mungkin ada berkata aduh kaki saya ini suka sakit terus. Atau waduh saya ini pokoknya suka pusing-pusing terus. Tapi setidaknya dapatkah Anda berkata, puji Tuhan saya masih punya kaki. Oh puji Tuhan ya saya masih bisa berjalan tidak perlu didorong. Oh iya puji Tuhan ya Tuhan saya masih hidup satu hari lagi. Bukankah itu semuanya berkat kemurahan Tuhan? Kalau dihitung Bapak Ibu. Luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayat 6-8 dan seterusnya berkata, ibadah bila disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Karena kita tidak membawa apa-apa saat kita datang ke dunia ini. Dan kita tidak membawa apa-apa pada saat kita keluar dari dunia ini. Namun asalkan ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bisa kita katakan sama-sama, kita tepuk pundak kita. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Siapa di sini di rumah masih punya baju untuk musim dingin nanti? Amin. Siapa di rumahnya masih punya nasi bisa dibikin siang hari ini? Amin. Siapa yang punya telur masih bisa diceplok di rumah? Amin. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian. 3 hal yang kita mau pelajari sama-sama dari Travel Light ini Bapak Ibu ya. Atau kita mau bisa berjalan dengan cepat, dengan mudah, tidak berat badan kita, tidak berat pikiran kita, harus ada ucapan syukur ya. Yang pertama, melepaskan masa lalu memberikan kita kebebasan. Bisa kita katakan sama-sama, melepaskan masa lalu memberikan kita kebebasan. Kebebasan untuk apa Bapak Ibu? Supaya jangan terus kita pikir, waduh iya ya, dulu bapak saya itu dasar tuh orangnya begini-begini. Wah mama saya ini bener dulu suka menyakiti saya. Atau aduh kakak adik saya ini benar-benar bikin naik darah dah ini. Atau keluarga besar saya ini gak kuat saya ini.
Tetapi kita bisa berkata, Tuhan, saya mau lepaskan. Tuhan, karena apa Bapak? Karena saya tahu masa depan saya akan jauh lebih baik daripada semua yang telah terjadi itu. Yusuf sakit hati Bapak Ibu, waktu dijual ke Mesir jadi budak, sakit hati loh Bapak Ibu. Umur 17 tahun Alkitab menyatakan dia dijual menjadi budak. Dan apa yang terjadi di rumah Potifar, dikatakan Anda silahkan baca di kitab Kejadian ya nanti ya, cerita Yusuf. Jadi budak dari tuan muda ya Bapak Ibu ya, di rumahnya makan banyak, suruh orang upahan bapaknya banyak, sampai jadi budak. Dan dikatakan, karena Tuhan menyertai Yusuf, rumah Potifar diberkati. Bapak Ibu. Di rumah Potifar, difitnah oleh istrinya Potifar, masuk penjara. Dikatakan lagi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa yang diperbuatnya menjadi berhasil. Seluruh penjara dipercayakan kepada Yusuf. Tahu kan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sampai akhirnya skills yang Yusuf miliki ya, atau hal-hal yang dia pelajari di rumah Potifar, itu dia bisa terapkan untuk men-take care seluruh penjara. Yang mana size-nya jauh lebih besar Bapak Ibu ya, daripada rumah Potifar. Maksudnya lebih banyak manusianya yang perlu dikasih makan. Dan skills yang dia pelajari memastikan, oh budget kita di sini ada segini. Ya dari Firaun, saya harus pastikan nih cukup semuanya nih ya. Dan mungkin ada surplus gitu Bapak Ibu. Untuk diperbaiki penjaranya, menjadi penjara yang lebih baik. Dan akhirnya suatu waktu Yusuf ada kesempatan untuk bisa mengartikan mimpinya Firaun. Di situ dia menerapkan hikmat yang Tuhan ajari. Selama 13 tahun dari jadi budak rumah Potifar, di penjara, di usia 30 tahun dikatakan. Dia menjadi gubernur atau perdana menteri. Karena dia bisa memberitahukan pada Firaun. Caranya tuh gini. 7 tahun kelimpahan, simpan 20%. 7 tahun nanti yang kekeringan, di situ kita bisa kasih orang makan. Kemarin baru saya share kepada beberapa teman bahwa luar biasa ya firman Tuhan itu. Bahwa 20% disimpan, Bapak Ibu. Itu dapatkah Anda pikirkan, selama 7 tahun, orang-orang Mesir makan 80%-nya loh Bapak Ibu. Gandum-gandum yang ada. Sisa itu cuma 20%, kok bisa cukup untuk seluruh orang Mesir yang sudah beranak cucu plus negara-negara lain termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. 5 roti 2 ikan menjadi cukup ya Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Yusuf pun pada akhirnya bisa berkata, kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuatnya semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Orang boleh Bapak Ibu mereka-rekakan yang jahat kepada Anda atau melakukan hal yang buruk kepada Anda. Tapi percayalah, karena Tuhan menyertai Anda, Anda akan dapat berhasil. Tetapi Tuhan menyertai Anda, usahanya juga mungkin ada turun sedikit tapi nanti akan naik lagi. Selama Tuhan menyertai kita, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tugas kita, lepaskan hal-hal yang buruk. Pengkhotbah 7 ayat 10 berkata begini Bapak Ibu. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi jangan terus-terus kita berpikir, wah dulu ya saya punya ini, wah dulu ya saya punya itu, wah dulu saya begini begitu, wah enak lebih enak hidup tuh dulu. Ya ini bisa kita manusia itu bisa ada di sisi yang benar-benar mentok ya Bapak Ibu. Kalau enggak, waduh menangisi masa lalu terus, tapi mengeluh-elukan masa lalu terus. Mari kita syukuri masa lalu yang baik, tapi kita berkata, Tuhan saya percaya hari depan jauh lebih baik daripada hari-hari ini. Hal yang kedua adalah melepaskan masa lalu memberikan kita pemulihan. Bisa kita katakan sama-sama, melepaskan masa lalu memberikan kita pemulihan. Amin Bapak Ibu. Recovery, kesembuhan, pemulihan dapat terjadi saat kita lepaskan hal-hal yang terus menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya suka nonton film Bapak Ibu atau drama bersejarah gitu ya. Ada yang saya suka sekali itu mengenai Three Kingdoms atau Sanquo, 3 negara di zaman China dulu ya, gitu. Nah, di situ perang kan, film-film perang begini, kerajaan ini lawan kerajaan itu, dan sering ada di situ tertunjukkan bahwa aduh jenderalnya ada yang terkena panah. Wah, panahnya beracun gitu ya. Suatu waktu ada cerita
Jenderal Guan Yu itu yang kalau kita lihat bajunya hijau dan punya janggut panjang, tangannya terkena panah beracun, Bapak Ibu. Panah beracun terkena, sakit. Akhirnya apa? Dia mundur dari peperangan. Dan yang harus ia lakukan, meskipun sakit, dia tidak bisa membiarkan panah itu tetap stay di situ. Dokter yang menyembuhkan dia, itu berkata, ini harus dicopot, dikeluarkan. Dengan cara harus dibuka daging tangannya, untuk ini panah beracunnya diambil. Dan di situ ada racun-racun yang mulai menyebar, harus dikorek Bapak Ibu. Sakitnya bukan main. Tapi Jenderal Guan Yu bilang, ayo lakukan. Tuh, dilakukan dan akhirnya setelah selesai, dijahit, dia berkata dalam drama itu, wow, my arms feels as good as before. Tangan saya berasa enak seperti yang lalu. Tetapi harus melewati apa? Dipotong dan dikorek Bapak Ibu. Nah, pada saat lagi dibuka, dikorek sakit ya. Tuhan mungkin kalau sedang membersihkan kehidupan kita. Hal-hal yang buruk, sakit. Tetapi kita terus setia, percayalah hasilnya akan jauh yang lebih baik. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih kita ini dewasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu semua karena apa? Melalui proses, travel. Tapi kalau kita travelnya travel light, akan jauh lebih cepat sampai ke tujuan kemana Tuhan mau membawa kita. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Melepaskan masa lalu, membuka pintu untuk rahmat Tuhan dicurahkan. Amin. Dapatkah kita katakan sama-sama melepaskan masa lalu, membuka pintu untuk rahmat Tuhan dicurahkan. Favor, bahasa Inggrisnya. Favor itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa lakukan sendiri. Kalau saya berkata kepada Kak Teddy, can you do me a favor Kak? Can you please tolong saya lakukan ABC? Itu berarti, Kak saya ini gak ada waktu, gak cukup waktu, atau saya gak sanggup lakukan itu. Bisa gak Kak tolong bantu saya? Atau kalau saya bilang, Korosit, can you please do me a favor? Korosit, do this, and this, gitu ya. Itu berarti saya memohon pertolongan karena saya gak sanggup. Dan kalau Tuhan sudah memberikan rahmat, favor, berarti hal-hal yang sebenarnya kita tak sanggup lakukan sendiri, hal-hal yang tidak bisa, mungkin seharusnya bukan bagian kita, akan diberikan. Karena kita hidupnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Tuhan datang ke dunia, Christmas ini kita ingat ya, bahwa rahmat yang terbesar adalah keselamatan dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucap syukur sekali pada di awal tahun 90-an, usaha papa mama saya hancur Bapak Ibu. Tetapi karena hancur itu, mereka menjadi berlutut kepada Tuhan, minta tolong pada Tuhan. Dan mereka dibaptis. Dan akhirnya puji Tuhan, kami sekeluarga, koko saya dan saya, kita semua jadi cinta Tuhan. Anak cucunya juga akhirnya mengasihi Tuhan. Dan itu semua terjadi kalau lihat bangkrutnya papa mama saya aja sakit Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita akhirnya melihat sampai ke sini, kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, bahwa semuanya mendatangkan kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, dan kita percaya kalau sekarang ini mungkin Tuhan sedang membentuk kita. Dan sakit sepertinya, jangan kita stop. Tetap mengucap syukur. Percaya, Tuhan saya mau travel light Tuhan. Saya mau Tuhan dibentuk Tuhan. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan ke-8 berkata begini Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan bagaikan pohon, tetapi apa yang terjadi? Masih dapat mengalami panas terik, masih dapat mengalami tahun kering Bapak Ibu. Berarti Tuhan tidak pernah janjikan ikut Tuhan semuanya baik. Tahun kering dapat terjadi. Panas terik dapat terjadi. Kadang-kadang merasa Tuhan saya udah gak cukup, Tuhan gak kuat, Tuhan stop Tuhan. Tapi kalau selama kita berjalan bersama Tuhan, percayalah selangkah demi selangkah. Karena Mazmur 119 berkata apa Bapak Ibu? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan Tuhan hanya menjanjikan apa? Rahmatnya itu di kitab Ratapan pasal 3. Bahwa kasih karunia-Nya, His mercies are new every morning.
barunya kasih karunia dan rahmat Tuhan itu setiap pagi. Jadi kita akan pada saat masuk ke hari esok, di situ akan ada kasih karunia Tuhan yang cukup untuk kita hidup pada hari itu. Pada saat kita udah berada di hari tahun depan, pada saat itu nggak usah khawatir. 2023 keadaan orang prediksi akan buruk ini, itu, dan lain-lain. Tapi bersama Yesus, kita akan menjadi just fine. Dengan cara apa Bapak Ibu? Satu hari demi satu hari hidup. Yesus Tuhan berkata, Matius pasal 6, janganlah engkau khawatir akan hari esok. Hari esok memiliki khawatirannya sendiri. Cukup untuk hari ini, kekhawatiran hari ini. Yang di sini punya anak-anak, mungkin anak-anaknya semakin besar. Jangan khawatir, pikir, aduh gimana ya nanti kalau dia nanti salah pergaulan, begini begitu. Aduh bagaimana ya kalau anak saya begini begitu segala macam, sampai pusing Bapak Ibu ya. Dan padahal anaknya masih baby mungkin atau masih kecil. Don't worry. Percayalah, pada saat anaknya menjadi remaja itu, nanti akan ada rahmat Tuhan yang cukup untuk pada saat itu. Amin. Anda mungkin berpikir, gimana ya nanti kalau anak-anak saya mau kuliah, gini gitu, aduh dananya ini apa cukup ya? Aduh bagaimana ya nanti ya kalau saya mau begini, dan begini. Kalau terus dipikirkan dengan pikiran kita ini terbatas Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Kemarin saya diberitahukan suatu kata-kata yang sungguh penuh dengan hikmat. Dikatakan begini Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya, God turns your mess into a message. Atau Tuhan dapat membuat atau mengubahkan kekacauan kita atau kehancuran kita untuk menjadi pesan kesaksian. Amen. Itu semuanya menjadi baik. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa pada hari ini segala yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita berada di sini sebenarnya, aduh saya sebenarnya nggak pingin nih ada di Amerika, saya pinginnya ada di negara A, B, C. Aduh sebenarnya saya nggak pingin ini ada dalam posisi ini. Tapi Bapak Ibu, saudara sekalian, percayalah, kalau Tuhan bersama dengan kita, we will be okay. Bersama Yesus, semuanya akan baik-baik saja. 3 hal yang kita pelajari apa Bapak Ibu? 1, melepaskan masa lalu memberikan kita kebebasan. 2, melepaskan masa lalu memberikan kita pemulihan. 3, melepaskan masa lalu membuka pintu untuk rahmat Tuhan dicurahkan. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati? Amin. Kita mau bangkit berdiri. Sebelum saya akan panggil Kak Teddy untuk memberikan kesaksian dan pujian, kita akan diberkati. Kita mau doa sama-sama dulu untuk firman Tuhannya. Oke, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau taruh tangan kita dalam hati kita ya. Mari kita berdoa. Anda yang di rumah, saya himbau, ayo taruh tangan Anda dalam hati Anda. Bapa, hamba-Mu berdoa, bila mana ada kami yang remuk hatinya, sakit hati, dikarenakan masa lalu yang sungguh amat sakit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bersama Yesus, segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ajar kami Tuhan untuk bisa travel light Tuhan. Travel, pergi menjalani hidup ini dengan sukacita di hati. Percaya bahwa sehari demi sehari hidup kami disertai Tuhan dan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menyambut Natal minggu depan dengan sukacita di hati karena kami tahu rahmat yang terbesar, berkat yang terbesar telah diberikan. Ada kehidupan kekal di surga nanti. Dan selama kami hidup di dunia ini, kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin Tuhan, segalanya indah pada waktunya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Saudara boleh duduk. Ko Rosid mau invite Pastor Kak Teddy dan please welcome our senior pastor, my good friend, my best friend Ko Rosid. Bapak Ibu boleh kembali duduk sebentar. Di tengah-tengah kita ini ada dadakan saudara. Saya baru mintanya kemarin, untung dia bersedia. Ada seseorang yang sangat mempunyai cerita hidup yang begitu luar biasa, begitu bertalenta juga memberkati banyak orang dengan suaranya, dengan talentanya. Jadi tanpa panjang lebar boleh Anda sambut teman kita, Teddy Andrew. Silakan. Iya, siap. Shalom saudara-saudara, ada yang tahun lalu pernah ketemu saya di tempat ini? Angkat tangan boleh ya? Oh iya, iya. Yang belum ketemu salam kenal, Teddy Andrew. Jadi bulan Agustus tahun lalu itu dari Juli sampai Oktober saya ada di Amerika untuk pertama kalinya. Dan ini tahun lalu saya berharap saya ada Christmas di Amerika, tahu-taunya nggak jadi karena harus pulang karena ada beberapa
kontrak nyanyi untuk Desember, akhirnya memupuskan impian untuk Natal di Amerika. Terus saya doa, Tuhan tahun 2022 saya pengen deh Natal lihat Amerika kayak gimana sih kalau Natalan, karena Tuhan pernah bawa saya ke beberapa negara untuk pas Desember, cuman Amerika nggak pernah. Dan hari ini terjadi gitu, bersyukur banget. Dan di imigrasi saya disuruh nyanyi Amazing Grace karena saya bilang saya penyanyi gospel, jadi di audisi gitu. Anyway, Tuhan tuh baik saudara, udah pasti. Khotbahnya Korosit tadi di PCC, khotbahnya Bobby barusan, kayaknya semuanya ngomong buat saya gitu, karena saya punya masa lalu yang sangat buruk. Anyway, parah banget lah pokoknya masa lalunya. Saya juga gak pernah berpikir Tuhan bisa bawa saya seperti ini, tapi yang satu saya percaya bahwa waktu orang bilang kita gak ada harapan, waktu orang bilang kita hidupnya udah gak mungkin berubah, ada satu pribadi yang selalu menanti kita untuk pulang, untuk kembali sama dia, dan Yesus namanya. Saya melayani Tuhan dari umur belasan tahun saudara, tapi di saat melayani Tuhan penuh dengan kepahitan dan kebencian, terbuang dari keluarga. Jadi saya melayani dengan cuman untuk sekedar melayani. Bayangin saya melayani sambil makan narkoba. Saya melayani, saya terikat sabu. Saya pernah jadi seorang germo di saat di bangku kuliah. Saya jual perempuan, saya pernah jadi debt collector. Pokoknya you name it, segala sesuatu yang buruk. Sambil saya melayani Tuhan, bayangin kalau saya ada di masa lampau Ananias dan Safira, mungkin saya udah mati di atas panggung gereja gitu. Tapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah, semakin kita hancur, semakin kita punya masa lalu yang parah, kehidupan yang buruk, dia malah ambil kita saudara. Malaikat jatuh, Tuhan buang. Manusia jatuh, Tuhan kirim Yesus untuk nyelamatin kita. Amin. Jadi dia sungguh luar biasa dalam hidup saya. Dan saya bersyukur Tuhan kasih talenta. Ada beberapa album saya yang saudara bisa dengar di digital platform, di YouTube, tulis Teddy Andrew gitu ya. Dan saya ada di satu band gospel Indonesia namanya Sound of Hope yang dimentoring sama Chris Manusama. Bapak Chris Manusama adalah gembala GBI Rock di Ambon. Dan saya juga sangat dekat sama Pak Timotius Arifin. Kalau saya mesti bilang nama Andrew itu Pak Timotius Arifin yang kasih ke saya di tahun 2008. Jadi pada saat saya bertobat, awal-awal saya bertobat, saya bertemu dengan Pak Arifin. Dan Pak Arifin banyak menginvestasikan apa yang dia punya untuk beri ke saya. Dan sampai hari ini hidup saya berbagi sama orang-orang, dan saya senang berbagi sama orang-orang yang terbuang saudara. Karena saya percaya bahwa tadi Bobby bilang khotbahnya, berkat Tuhan tuh gak cuman kita dapat materi gitu ya. Berkat Tuhan gak cuman kita sembuh dari stadium 4, sembuh tiba-tiba. Berkat Tuhan gak cuman tiba-tiba dapat promosi yang tinggi di gereja. Tapi waktu kita bisa bangun pagi dan bernafas, itu mujizat Tuhan yang terbesar. Amin saudara. Kita sering mikirnya tinggi, aduh kenapa saya sudah melayani Tuhan tapi kok hidup saya gini-gini aja. Padahal kita lupa saudara, waktu kita bisa, contoh kecil, waktu kita bisa buang angin, buang air besar pun itu mujizat Tuhan. Bayangin gak buang air besar 2 bulan. Kebayang gak perutnya kayak gimana? Kita selalu mikir spektakuler, berkat Tuhan tuh yang spektakuler, yang wah, enggak saudara. Waktu kita bangun pagi, menghirup udara yang baru, itu mujizat Tuhan yang terbesar. Yang artinya Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa pakai hidup kita untuk bisa memberkati orang lain dengan apa yang kita punya gitu. Bukan istana buat materi. Kayak saya di Jakarta, saya pasang telinga saya untuk mendengar semua teman-teman saya punya cerita. Menjadi tempat sampah, gak mudah, tapi saya percaya bahwa itu yang Yesus lakukan. Kita gak perlu banyak ngomong ke orang, nasihatin orang cuman kadang-kadang pengen didengar gitu. Dan at the end tuh orang-orang di luar sana cuma butuh kasih. Karena saya percaya kasih yang mengubahkan. Dia setia sama kita, amin saudara. Kita gak setia, dia setia. Kita ninggalin dia, dia gak pernah ninggalin kita. Tadi Korosit bagi tentang air kehidupan, justru air kehidupan yang mendatangi kita. Seperti apa yang saya alami. Pujian ini kalau tahu kita nyanyi sama-sama yuk. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara, jangan pernah khawatir akan anak-anak kita yang tadi Bobby bilang. Saya anak yang dibuang dari bayi sama papa mama saya. Saya nggak punya masa depan. Dari umur 10 bulan papa mama saya sudah buang saya. Saya nggak punya masa depan, saya disiksa, di-abuse dari kecil. Dari umur 6 tahun, hidung saya sering dibedarain. Saya diinjak di muka umum. Saya dipermalukan di muka umum. Saya nggak pernah rasain punya papa. Saya nggak pernah rasain punya mama. Saya nggak pernah rasain kasih sayang mama, kasih sayang papa. Saya nggak pernah ngerasain keluarga. Waktu saya dari Makassar, umur 15 tahun, saya datang ke Jakarta sendirian, nggak punya keluarga. Saya hidup di Blok M di jalanan sampai satu orang yang namanya Frankie Sihombing pungut saya di jalan. Sekolahkan saya di bangku SMA. Kemudian saya lulus SMA, saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saya bekerja sebagai office boy di salah satu kantor di Jakarta. Sampai saya bertemu dengan Bapak Pendeta Daniel Alexander dan dia yang membiayai kuliah saya sampai saya lulus jadi sarjana public relation. Jadi saya mau bilang sama Bapak, Ibu, Saudara, orang tua bisa buang saya, orang tua bisa gak mengasihi saya, tapi ada Tuhan yang selalu jadi Bapak buat saya. Sampai hari ini pun saudara, usia saya 38 tahun saat ini. Sampai hari ini pun kadang-kadang saya ngerasa kayak saya kangen punya kayak kalau lihat orang gitu ya, punya bapak gitu ya. Saya dalam hati saya bilang, Tuhan, saya nggak pernah ngerasain punya bapak, tapi saya pengen kasih itu ke orang lain. Jadi saya memutuskan untuk tidak mengasihani, berhenti mengasihani diri sendiri, dan saya melawan itu dengan saya bagikan kasih buat orang lain. Ada banyak orang di luar sana saudara yang fatherless, yang kehilangan kasih Bapa. Saya cuma mau kasih pesan sama mereka bahwa gak ada broken home. Waktu kita bilang kita broken home, kita lagi mengutuk diri kita sendiri. Saya selalu bilang sama mereka, kamu bukan broken home, kamu unique family. Karena gak semua orang bisa ngalamin kayak kita dan kita tetap bertahan gitu. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, oh Teddy kelihatannya happy gitu ya. Karena saya gak pernah membagikan kesusahan saya buat di sosial media saudara. Yang saya bagiin semua kebahagiaan karena saya percaya bahwa biarlah kesusahan, rasa keinginan saya untuk punya ayah, punya bisa kumpul keluarga itu saya rasakan sendiri dan saya cerita ke Tuhan. Karena waktu kita cerita ke Tuhan, Tuhan pasti kasih damai sejahtera gitu. Tuhan kasih rasa puas yang kita nggak bisa dapat di luar dan kita nggak bisa beli pakai uang. Jadi percayalah bahwa apapun yang terjadi saudara, bahkan waktu Tuhan tidak jawab doa kita, masihkah kita mau tetap percaya sama Dia? Masihkah kita mau setia sama Dia waktu doa kita gak dijawab? Bertahun-tahun gak dijawab. Tuhan, kita udah melayani Tuhan, udah merasa bahwa aku udah kasih persembahan, aku udah melayani, udah doa, udah ini. Tapi kok Tuhan gak jawab doa saya? Tapi saya percaya bahwa Tuhan lagi pengen lihat, masihkah kita tetap percaya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur api. Dia bilang dengan jelas, saya selalu pegang ini saudara. Sekalipun Tuhan tidak menolong, saya tetap akan sembah Dia.
Sekalipun pergumulan saya belum dijawab, masalah saya belum dijawab, sakit saya belum sembuh, saya tetap sembah Tuhan sampai kapanpun. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sama-sama saudara, Kau setia. Oh, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih untuk Teddy, kesaksian hidup yang luar biasa. Thank you. Bapak Ibu, boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Barusan saya di ibadah pertama dan saya baru datang ke ibadah ini karena saya diminta untuk sharing di PPC, saudara. Thank you to Bobby, terakhir kali saya sharing di PPC buru-buru balik ke sini, tapi Bobby bilang hari ini gak usah buru-buru balik, ngobrol-ngobrol aja, take your time katanya. Jadi saya nyantai-nyantai sama Teddy dan kita baru balik tadi agak telat gitu. Jadi thank you sekali lagi Teddy buat kesaksian cerita hidupnya ya, dan juga pujiannya. Terima kasih untuk Bobby yang khotbahnya luar biasa. Ada yang beda hari ini kayaknya ya khotbahnya, saudara. Mungkin gara-gara ditemenin kali ya. Iya ya. Saya juga mau besok-besok minta Nana ditemenin gitu kalau lagi khotbah ya kayaknya. Iya ya. Bapak Ibu, satu lagi sebelum kita doa, mungkin Ko Beni boleh melepaskan berkat dan doa berkat sebagai penutup. Tadi waktu saya di PPC, teman-teman kita, saudara-saudara yang ada di PPC memberikan kita surprise, saudara. Dan mereka menabur $2,000 untuk proses perpindahan kita. Jadi sangat mengucap syukur, mereka baik sekali dari awal kita mulai gereja. They always there to support us. Pastor Aldo dan timnya selalu ada untuk mendukung kita semua. Jadi kalau Anda misalnya sampai ketemu dan Anda ini mungkin Anda bisa mengucapkan terima kasih atas taburannya. Oke, gitu aja. Ko Beni boleh doa berkat buat kita semua. Terima kasih Ko Beni. Ayo mari kita angkat tangan kita. Bapa, sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu, di mana hari ini kami boleh belajar lebih lagi tentang kebaikan Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih dan setiamu selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada, dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Serta kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kami selalu dan kapanpun. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat. Mari kita sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya. Tuhan berkati.